Perkenalkan, nama saya Arianto Asri Firmansyah dengan NIM 123210179. Saya dari program studi teknik sipil yang ingin menjelaskan tentang jawaban Python saya dari mata kuliah matematika numerik, matematika rekayasa dan metode numerik. Yang dimana pertama-tama saya diberi file Excel yang gunanya untuk kita tampilkan di Python dan juga membuat diagramnya, lalu juga membuat grafik. Pertama-tama kita membuat pandas terlebih dahulu untuk membaca semua file yang atau membaca semua yang telah kita tulis. Kemudian kita membuat file upload yang gunanya untuk upload file dari komputer kita. Kemudian pdread Excel untuk membaca Excel yang telah kita upload. Kemudian perintah print sendiri memberikan atau membaca Excel yang telah kita upload. Setelah itu kita membuat import lagi, yaitu matplotlib. Pyplot ini untuk membuat diagram dari compressive stress dan juga split test field, yang dimana diagram tersebut membandingkan antara kekuatan tekan dan juga campuran, di mana ada banyak yang kita masukkan, yaitu Y label, X label, title, dan juga bar, bahkan juga figurnya. Kemudian kita menambahkan korelasi yang gunanya untuk mengkorelasikan antara kekuatan tekan dan juga kekuatan tarik belah. Kemudian print dan muncul diagram dari kedua korelasi tersebut. Setelah itu kita membuka screenliner model yang gunanya untuk membuat linear atau membuat garis dari grafik tersebut, yang dimana juga dia menunjukkan X dan juga Y. Lalu model linear regressionnya plus model fit. Model sendiri itu untuk menggunakan regulasi linear, yaitu memprediksi kekuatan tarik belah dan berdasarkan kekuatan tekannya. Dia sama seperti diagram, dia menggunakan fitur figures, clade, scatter, plot, title, X label, dan juga Y label. Kemudian kita konvensiensi dan juga interpret. Yang gunanya konvensiensi sendiri adalah untuk menampilkan grafik tersebut. Lalu print, yaitu seperti menampilkan dari koefisiensi dan juga interpretasi. Untuk nomor 2 sendiri kita diberikan untuk memberikan penjelasan, yaitu analisis volume lalu lintas yang telah diberikan Excel-nya. Pertama-tama kita menekan import pandas untuk membaca semua file, NumPy untuk penambahan. Dengan adanya NumPy, pertama-tama kita bisa memilih data atau menginput data secara manual ataupun juga menggunakan Excel. Di sini saya memilih menggunakan Excel agar lebih cepat, tetapi rumusnya tetap dituliskan bagaimana di Excel sendiri. Kita juga memberikan df sama pdread Excel untuk membaca Excelnya, filtered columns untuk membaca bagian columnsnya, dan juga print di bagian columns tersebut
dengan hanya print angka hanya ngefilter angka sendiri. Setelah itu kita diberikan opsi untuk memberikan enter column name. Motorcycle, cars, ledger ini ada di sini. Nah, motor column input ini untuk memastikan bahwa yang ada di Excel itu benar motorcycle, cars, dan juga ledger fins, times column, roads, legs, dan road width ini untuk membaca berapa besar meterannya. Kemudian setelah itu ada culture image yang gunanya untuk membaca atau menghitung jumlah dari motorcycle, cars, dan juga ledger yang ada di Excel tersebut. Kemudian import calculation factor ini faktor yang ada di Excel juga. Setelah itu analisis trafficnya digunakan untuk membuat grafik. Analisis traffic ini untuk membuat grafik data lalu lintas tersebut yang ada di Excel menggunakan total fans, watch area, ataupun base computation. Sama seperti nomor 1 menggunakan file figures, plot, action, title, X label, conference column. Lalu dimainkan. Sekian nomor 2. Untuk nomor 3 sendiri sama seperti nomor 1 dan 2 kita menggunakan pandas, nanti metode pilot, dan juga kita menggunakan metadata yang gunanya untuk memberikan untuk membuat Excel kita menjadi masuk ke dalam file Python tersebut dengan seperti awal pdreads Excel untuk membacanya, membaca kolom atau menghapus spasi yang ada di kolom tersebut yang tidak terpakai data kolom tersebut. Kemudian kita menggunakan hitung kecepatan untuk menghitung kecepatan dari percepatan. Sama seperti rumusnya NP Kamsum kecepatan kali 2 yaitu batu. Udah menghitung intensitas Arias dan juga menghitung kecepatan kuadrat. Kemudian kita menggunakan cari extender untuk menemukan extendance pertamanya dan juga terakhir. Setelah itu kita menghitung ARM dan kita membuat plot grafik yang dimana kita membuat plot fungsinya untuk menghubungkan antara plot 1 yaitu waktu, percepatan, perpindahan, dan identitas Ariasnya terhubung. Kemudian kita memberikan fungsi utama untuk melakukan analisis gempa, yaitu menggunakan file upload lagi, file patch, dan data dimuat dari file data tersebut. Setelah itu kita mengidentifikasi kolom-kolom yang relevan menggunakan waktu, percepatan, sesuai dengan nama kolom yang ada di file tersebut. Kemudian waktu kolom yaitu kecepatan, perpindahan, dan juga identitas Arias. Terus menghitung percepatan kuadrat atau RMS yang gunanya untuk menghitung percepatan waktu dan percepatan dari mulai awal sampai akhir untuk extendance-nya. Kemudian kita memiliki tambahan informasi extendance pertama dan terakhir yang gunanya untuk mencari percepatan dan kecepatan.
Kemudian kita buat plot yang hasilnya dari plot 1, 2, 3, dan 4 terhubung. Kemudian analisis data. Jadilah seperti ini grafik dari data tersebut. Untuk nomor 4 sendiri kita menggunakan data untuk mencari curah hujan, yaitu kita menggunakan pandas seperti awal, nanti untuk penomoran. Dan pertama-tama kita membuat NP random sheet yang gunanya untuk mendapatkan hasil bahwa variabel acak tersebut didapatkan. Kemudian data range untuk menentukan tanggal terjadinya, random gamanya untuk membuat grafik dari gamma tersebut, kemudian data curah hujan, data frame-nya untuk memberikan simulasi daripada hujan tersebut. Menetapkan tanggal sebagai indeks, yaitu data hujan dikali set indeksnya. Kemudian kita mencari rata-rata curah hujannya dari bulanan, tahunan. Kemudian mengidentifikasi hujan maksimum, yaitu harian, dengan cara identifikasi harian, maksimum, dan sama dengan data hujan. Kemudian hujan ekstrim, yaitu ambang hujan ekstrim, hari hujan ekstrimnya sama dengan data hujannya. Kemudian kita membuatkan plot curah hujan harian juga, yang dimana bulannya sebagai X dan juga untuk apa namanya, untuk rata-ratanya sebagai sumbu Y, seperti kita membuat plot di awal-awal, plot figur, plot, yaitu sama seperti awal-awal. Kemudian kita print hasil analisisnya dan kita jadi seperti ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.